Oke, Sobat Bonsai Nusantara, masih bersama dengan saya Husain Ali dan juga Mas Heri Kocret di channel Gubuk Bonsai, sekolah bonsai gratis. Oke, hari ini teman-teman kita ada studi kasus dan kita langsung menghadapi dengan pohonnya. Kasusnya apa ini, Mas? Oke, mungkin ini sebenarnya kalau dilihat dari penampilan Pohon pertama ya, ini kelihatan kesan. Kalau lihat dari karakter batangnya bagus, karakter akarnya ini gerak dasar akar batang sudah bagus. Tapi kalau dilihat dari komposisi atau anatomi percabangan ini kan kelihatannya masih belum maksimal lah. Nanti kayaknya ada beberapa cabang yang harus kita buang, sehingga nanti hasilnya lebih maksimal lagi. Kira-kira gitu ya. Masih ditemani dengan Pak Sekong juga tuh di sana untuk mengasisten. Ya Pak Sekong, siap. Siap. Itu algojonya teman-teman. Iya, ini bagian menghajar. eksekusi. Oh no. Bagian eksekusi. Oke. Yuk, mana aja ini Mas nanti? Oke, bro. Ya, pertama ini kita udah tahu ya, nih karakter akar batangnya udah bagus. Tinggal kita ini saya lebih fokus ke penataan percabangan. Atau mungkin lebih bagusnya kita penataan ke titik tumbuhnya ini ya. Nah, kalau ini ditata mungkin ini yang pertama ini titik tumbuh batang cabang pertama ini udah enak ya kan. Bagus, tepat. Cuman di sini kita mempelajari ini kayaknya kita lihat ada kasus. Lihat dari pangkal sampai ujung ini hampir sama ya atau silindris ya kalau orang bonsai ngaran ini silindris. Nah, mungkin ini nanti biar kesan tidak silindris atau mungkin tidak sama. Mungkin nanti kita coba kita tahap, baru nanti terusannya pakai yang kecil ini. Ya memang harus berani karena dalam membuat bonsai kita kalau sudah tahu kasus atau masalahnya di situ kita biarin. Ya kayaknya pengalamannya pribadi, masalahnya di situ terus ya. Jadi itu aja ya, kita temukan dulu solusinya bagaimana, baru nanti kita teruskan lah. Oke. Makin sering bertemu dengan masalah, insya Allah nanti teman juga makin jago. Ya, oke. Langsung. Oke Pak Sekang, monggo digeraji. Langsung. Kita potong ya. Nah, di sini sudah kita potong ya. Intinya ini tujuan pertama adalah dia untuk tahapan. Ya. Yang kedua, ini untuk menciptakan ini loh gerak batangnya. Ini kan jejak lurusnya masih kelihatan. Tapi kalau titik tumbuh ini kita dekat dengan pangkal, insya Allah ini tarian makanyanya lebih dominan. Ini nanti manipulasi atau tarian makanyanya juga nanti jalur makanya pasti akan bergerak. Nanti kelihatannya nggak lurus lagi ya kan. Lebih ngepen gitulah. Menghindari garis lurus atau kesan kaku itu ya Mas? Ya, di sini kan ada kesan kaku. Walaupun sebenarnya dalam membuat bonsai itu kaku pun juga tidak masalah. Tapi di sini memang kita kontennya mau rencana kita membuat gerak iramanya lebih dinamis lah. Ada tegak, ada meliutnya, ada ruangnya lah. Penataan ruangnya, gerak juga jaga. Menangani pohon ini dengan pohon lain, penanganannya berbeda, tekniknya berbeda, ya lah. Ya intinya ilmunya juga berbeda karena nggak bisa kita membuat kasus ini nanti diterapkan ke pohon itu sama. Ya, itu ya, permasalahannya beda lah ini berbeda. Ya. Oke, nanti ini ke depannya ini yang cabang masih kecil ini kita teruskan ini arah titik tumbuh yang ini. Anak cabang ini udah enak, kita arahnya ke bawah, ini ke atas, walaupun nanti mungkin bisa kita kawat atau kita tarik pakai rafia untuk memaksimalkan titik awal geraknya ini sehingga lebih enak gitu. Nah, kira-kira ginilah. Oke. Ada lagi nih Mas? Oke, jangan kayak kemarin nanti langsung dihabisi pohonku. Siap. Nah, sebenarnya di sini saya akan menjelaskan tentang teori komposisi percabangan. Ada prinsipnya, cabang itu juga mengikuti gerak dasar pohon. Kalau akarnya muter ke segala arah seperti ini, percabangan juga sebaiknya muter ke segala arah. Iya kan? Teori. Kalau masalah jenengan nggak seneng ke depan, monggo itu selera nih jenengan. Tapi secara ilmu
akar itu kan juga sebagai pedoman untuk percabangan ke atas, di mana ada akar dominan, di situ ada cabang dominan, ya kan, jalur makanan ya kan. Ya. Biasanya nanti ini penataan akarnya, penataan percabangan juga kalau bisa muter lah itu, karena juga sebagai ujung tombak akar inilah. Oke, keren. Siap. Mana lagi nih Mas? Yang tidak oke. dipakai. Ini kita biarin dulu, ini biar kita berkembang dulu. Terus selanjutnya ini di sini di atas ini ada beberapa cabang yang kesannya itu berdekatan ya. Sejajar. Mungkin nanti kalau kita biarin seperti ini terus, ini nanti apa ya? Permasalahannya pertama adalah nanti semakin besar cabang, semakin ini pembengkakan batangnya semakin besar. Kesannya apa ya? Orang Jawa ngarani bendol, jendol gitu. Lebih mendekat sini teman, biar ya di sini loh. Tuh. Nah, mungkin di sini nanti kita ada buang beberapa cabang, kita tunaskan yang baru sehingga nanti arah titik tumbuh atau jalur makannya juga terjaga. Jadi sehingga dihindari apa itu tadi karakter bendol itu tadi ya. Oke, siap. Penggelembungan lah ibaratnya di bahasa Indonesianya ya. Oke, di sini Pak Sekong coba ini kita buang dulu di sini. Karena ini kasus pertama tadi juga kasusnya agak silindris ya. Kita tahap, kita ulang lagi nggak apa-apa ini. Yang kecil. Lebih mendekat nih teman-teman. Ini kan sejajar kelihatan nih Mas ya. Ya. 1 2 3 kan tumpuk gitu. Ya. Kesannya sejajar, tapi kita biar kesan tidak sejajar, kita potong, kita pakai yang kecil itu, kita arahin aja lah ruangnya lah, nanti titik tumbuhnya kita tata ruangnya biar nanti kesannya yang sama yang bawahnya nggak tumbuh gitu. Oke, ini kita lanjut ke atasnya ya. Di sini juga kayaknya ini ada cabang yang dominan, tapi kalau dilihat dari arahnya dia kurang enak, dia arahnya ke tengah. Kalau bisa ini komposisinya kita cari titik tumbuh yang ke depan. Karena komposisi titik tumbuh cabang yang ke depan ini belum ada. Nah, coba. Ya berarti kita harus ngubahnya yang besar ini, kita arahnya kecil ini. Sabar sedikit, tapi nanti insya Allah hasilnya lebih maksimal. Oke. Monggo Pak Sekong, hajar lagi. Ini Paknya kalau soal menghajar senang kayaknya. Masih ada yang dipung lagi Mas? Oke, ini. Nah, ini memang kesannya kita ngulang lagi, tapi kalau lihat dari titiknya dia kan sudah mulai kelihatan kan. Ya. Lebih enak lagi. Mana lagi Pak Sekong ya mau kira-kira dibuang? Ini. Oke, coba ini dibuang dulu Pak Sekong ya arahnya. Tapi ini memang dari titiknya ini kesannya sama. Iya. Tapi arah dia kan sudah mulai ke belakang ya kan? Mungkin coba nanti kita patah di sini seolah-olah cabangnya ke belakang nggak apa-apa. Atau mungkin loh, ini kita buang sekalian nggak apa-apa biar kesannya dia membuat tekuan atau flow. Iya kan? Ini sebenarnya kan bisa buang buat flow. Menurut saya gimana Pak Sekong? Buang atau enggak? Buang. Ya wes, buang aja. Buang kayaknya nanti. Ya. Jadi kan ini kebetulan bawah. Nah, teman-teman kalau butuh teman asisten untuk pahat-pahat di kebun, ya, bisa langsung jagonya hubungi Pak Sekong. Garansi pasti pohon ajur. Tapi ajur bagus, maksudnya enak dilihat, maksudnya gitu ya. Rapi loh ya Mas ya, pengerjaannya juga pohon enak tapi ya. Tapi ngomong-ngomong gini Mas Heri ini sekarang buka-buka ilmunya total gini. Ini nggak takut nanti pada jagur jadi saingan gitu? Enggak lah, intinya gini, semakin namanya ilmu kan
prinsip dasarnya harus kita bagi. Semakin kita berbagi ilmu, semakin kita barokah ya kan. Insya Allah juga akan memberikan ilmu yang baru. Kira-kira gitu. Jadi bagi teman-teman yang punya punya ilmu, jangan pelit lah. Intinya itu lah. Siap. Ayo berbagi. Semakin banyak kita berbagi, semakin barokah ilmu kita, ya lah. Keluarga kita juga barokah. Makin maju juga perbuatan Indonesia ya kan? Iya, mantap lah. Intinya di dunia perbonsaian khususnya di WWB bagi yang mau belajar welcome dan jangan merasa kecil hati. Intinya kita sama-sama masih belajar ya kan? Keren. Oke teman-teman, kita akan lanjut lagi dalam penataan cabang. Ini masih ada yang dibuang lagi nih ternyata. Yang mana ini Mas? Ini bentar Pak Seko. Di sini sebenarnya tadi kita udah diskusi ya. Sebenarnya ini kalau dipakai juga enggak apa-apa, cuman arahnya dia ruangnya nanti sempit ya kan. Intinya arahnya dia kalau tetap dipakai mau ke depan mau ke belakang. Jadi ruangnya sempit ya. Karena ini sebenarnya kita kan butuh ini seperti ini. Ini kan besar sekali ya kan. Kalau ini tetap dipakai ruangnya jadi sempit lagi ya kan. Makanya ini dibuang, nanti kita pakai titik tubuh di belakang sana ya kan untuk ngisi kedalaman lah intinya. Oke, siap. Dan ini komposisi percabangannya juga kan lebih enak. Kalau ini tadi kan masalahnya tetap sejajar ya kan. Penataannya itu kan kurang enak. Ini jadi lebih kelihatan. Di sini memang kita sengaja pengen membuat ini penataan ruangnya juga terbuka, tapi juga secara keseluruhan komposisinya juga tepat. Ya tepat, ya lebih enak lah. Enggak Pak. Lanjutkan Pak Seko. Walaupun mungkin ini nanti kita nggak kepake ya ini, tapi karena memang tujuannya untuk buat alur batangnya saja ini. Ya. Jadi dalam penataan cabang. Teman-teman juga paling tidak diperhatikan bahwasannya ukuran pohon itu juga buat patokan ya kan. Kalau ukuran batangnya besar, penataan cabangnya juga kalau bisa diusahakan ya ruangnya agak luas karena ini juga nanti awalnya titik tumbuhnya kecil tapi nanti lama-lama kan kita ukurannya juga besar. Kalau kita terlalu dari awal sudah titik tumbuhnya terlalu larang, nanti penataannya ya juga sulit. Enak, iya sulit. Ini termasuk susah nggak Mas penanganannya? Sebenarnya kalau penanganan setiap pohon itu sama saja ya. Sama saja. Selama kita bisa tahu karakter pohonnya dia kan. Maksudnya bentuk pohon ini seperti ini, konsepnya seperti ini, penataan titik tumbuhnya di mana, kita paling tidak punya konsep dulu lah. Itu ya. Ini masih ada lagi yang mau dibuang? Sebenarnya kalau naik ini masih banyak ini. Masih banyak. Masih banyak ya kan. Karena kan gini, kita pengen memaksimalkan pohon ini pada akar batang ini. Tinggal kita penataan komposisinya cabang, titik tumbuhnya kita arahkan di mana itu yang paling tepat. Karena nilai pohon ini dengan akar batang yang sebagus ini, kalau tidak ditompang dengan percabangan yang bagus juga, nanti malah hasilnya keseluruhan tidak maksimal ya kan. Oke, kita lanjut lagi teman-teman. Katanya Mas ini masih ada yang dibuang dan segede ini. Ini kenapa Mas ini yang dibuang? Oh iya, bagus ini. Sebenarnya ini kenapa ini dibuang? Dia titik tumbuh antara cabang kedua ini terlalu berdekatan. Kalau dipelihara nanti di sini ada kasusnya ada pembengkakan. Di situ kesannya bengkak, bendol lagi lah. Nah di sini kita nanti rencana kita buang kayak kita cari titik tumbuh di atasnya ya, lebih kira-kira lebih enak. Biar jadi cepat mana lagi Mas? Mana lagi? Ini juga dibuang. Ini juga dibuang. Buang kepalanya nanti kita pakai ini, kita terusannya pakai ini. Ini juga dibuang. Belakang ini ya. Belakang juga iya. Ya. Oke, langsung saja dieksekusi Pak Sirong. Oke Pak. Cepat. Nanti selesai dipotong baru kita ulas lagi. Ya. Intinya gini. Jadi percabangan itu kalau bisa diusahakan penataannya juga enak maksudnya gini, ada depan, ada belakang, ada samping, samping belakang, samping depan, ya gitu diatur lah. Jadi, karena di prinsip dasarnya akarnya dulu, akar muter ya percabangan juga akar muter lah, diatur sendiri lah. Dan titiknya juga antara cabang yang lain itu diusahakan punya ruang, jangan terlalu berdekatan.
Apalagi pohonnya gede, ruangnya pasti. Iya, ruangnya kayak ini kan butuh nanti gede lah, ini pakai ini. Wah, nanti udah kalau sudah jadi enak. Tempatnya udah habis. Bentar, Pak. Ini. Wah, ini ternyata dihabisi. Dihabisi untuk menjadi yang lebih baik ya, Mas ya. Iya. Yuk kita jelaskan, Mas, bedanya dari yang tadi sampai yang sudah dikerjakan. Ini kan sebenarnya ini kita sudah mencari titik tumbuh yang paling enak dan kita penataan ruang, ya kan. Ini nanti kan lebih besar lagi ruangnya. Nah, ini nanti juga perlu besar. Nanti kita tempel sini untuk mencari titik tumbuh di sini satu. Nah, ini kepalanya juga ini kurang besar kan, otomatis besarin lagi. Ini ya sekarang udah mulai kelihatan lah. Tinggal nanti penataan cabang yang belakang kita nanti pilih yang kira-kira yang paling enak mana. Ya. Ini secara keseluruhan ini gerak batangnya kan juga lebih kelihatan, lebih maksimal gitu lah. Wah, kayaknya mungkin ada yang bilang wah jadi nol eman-eman, tapi sebenarnya ini malah jadi lebih jelas loh, ya kan? Ya, intinya gini. Kan ruwet. Ya, kita mundur dulu, mundur selangkah per dua langkah, tapi nanti kedepannya lompatannya akan lebih jauh lah, intinya lebih bagus intinya gitu. Tuh. Dilihat dulu teman-teman, jadinya keren banget ini. Ya, ini gerak batangnya. Konsepnya lebih kelihatan lebih jelas. Tuh. Nah, ini Mas Heri, bentar. Ini kok juga ikut dibuang kenapa? Padahal tadi sebenarnya sudah hampir selesai loh. Ya, sebenarnya sudah kayaknya enak ya, Mas. Sebenarnya memang gini, Mas. Titik tumbuh ini kalau kita tetap pertahanin, memang dia nanti posisi ini terlalu sejajar, Mas. Memang kita nanti butuh di sini, tapi arahnya yang kita rubah, gitu loh, Mas. Arah titik tumbuhnya dia nanti di sini ke depan, ya kan? Ya. Karena itu tadi, kalau kita sudah dari titiknya awal sudah nggak enak, nanti terusannya nanti pasti kita malah agak kesulitan, bukan berarti tidak bisa, agak kesulitan. Makanya ini biar kita nanti programnya lebih mudah, lebih gampang. Mending kita ngulang, tapi nanti titik tumbuhnya kita pasin yang lebih enak mana lah gitu. Oke. Insya Allah nanti kedepannya lebih mudah lah kita ibaratnya menerusin ketimbang kita petani malah ya. Karena di sini karakternya udah mulai ada pembengkakan. Takutnya nanti tetap kita liarkan, kita suburkan malah tambah ada masalah baru. Jadi mengantisipasi masalah ke depan tuh sejak dini, semua dari sekarang. Berarti paling tidak kita tahu nanti kalau tetap dipakai prediksi kita masalahnya di sini-sininya. Coba kita hindari. Oke, keren, top. Ya, ini dia teman-teman hasil akhir dan finalnya. Ya. Coba Mas, penjelasannya seperti apa? Nah, oke. Ini sebenarnya ini saya pertama ini pengen memaksimalkan karakter batangnya dulu ya. Sekarang mulai kelihatan gerak batangnya ya kan. Walaupun ini komposisinya ada beberapa yang sudah enak, ada beberapa nanti yang perlu kita tambah seperti contoh. Nanti kita butuh cabang di sini untuk menciptakan kedalaman atau cabang di belakangnya, ya kan ini. Wah, itu jadi enak banget itu. Akan lebih enak. Yang kedua ini nanti kita kasih taruh di sini, ya kan arahnya dia ini. Lebih enak karena ini cabang untuk ngisi sayur ke depan, ini belakang. Nah, sama satu lagi sebelah sini. Ini belakang kan sudah ada, lebih enak. Ya, ini kalau ini ada besar,
nanti tekokan flow-nya ini kan kelihatan lebih maksimal gitu loh. Makanya Walaupun ini kepalanya juga ini harus dibesarin lagi ya kan. masih kurang gede. Kurang gede lagi nanti kita tarik jadi lebih ya, kayak ada gerak batangnya udah enak. Nek tadi kan masih tumpuk-tumpuk. Ya gitu. masih beberapa cabang. Ya. Keren. Ya kira gitulah intinya pohon ini. Walaupun nanti kita tempel boleh, kita nunggu titik tumbuhnya dia. Oh, Ya, oke. Wih, terima kasih banyak Mas Heri. Oke. Pohonnya saya sama-sama. juga jadi lebih bagus. Semoga videonya bermanfaat teman-teman. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Gubuk Bonsai, sekolah bonsai gratis.